4 pulau sengketa di Kabupaten Singkil yang dicaplok Sumatera Utara berpotensi memiliki kandungan minyak dan gas. Badan Pengelola Migas Aceh menyebutkan 1 dari 6 sumur yang dijadikan studi memiliki 1 sumur yang sangat menarik karena mengandung kandungan gas discovery. Sementara itu Gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution menolak dianggap telah merebut ke-4 pulau. Pemerintah daerah tak punya kewenangan untuk mengambil dan melepaskan suatu wilayah tanpa keputusan dari pemerintah pusat. Keempat pulau yang menjadi sengketa antara Aceh dan Sumatera Utara tersebut berada di wilayah kerja offshore West Aceh atau OSWA. Namun hingga kini belum tersedia data seismik yang cukup mendukung proses evaluasi potensi migas secara menyeluruh. Secara umum, keempat pulau yang dicaplok Sumatera Utara di Kabupaten Singkil tersebut berdekatan dengan wilayah kerja OSWA Kabupaten Tapanuli Tengah. Deputi Perencanaan Badan Pengelola Migas Aceh, Edi Kurniawan menyebutkan potensi migas di Laut Singkil berada di sekitar 40 km dari pulau yang diperbincangkan saat ini. Ada 6 sumur di daerah itu yang mereka jadikan studi ditambah dengan seismik plan yang bisa kita akses di MDR di websitenya Kementerian itu Migas Data Repository. Dari 6 sumur yang mereka tampilkan ini memang ada 1 sumur yang sangat menarik ya. Sumur ini namanya Singkil 1. Itu dia discovery, gas discovery dengan average gasnya dari 2 sampai 9 mmSCF sudah pernah dites ya. Cuma ini sumur kan tahun 1973 dan berjarak sekitar 30 sampai 40 km dari pulau yang diperbincangkan ini. Memang di pulau ini sendiri kita nggak punya data sumur. Data sumur dan data seismik tidak ada di pulau tersebut. Cuman kita ingin sampaikan bahwa di sekitar area ini di OSWA tadi data seismiknya juga sudah lama sekali sehingga rencananya tahun ini atau awal tahun depan Konrad di bawah kewenangan BPMA mereka akan melakukan survei. Guna mengetahui potensi kandungan migas, BPMA mendorong dilakukan survei awal dan akuisisi data seismik agar potensi migas bisa diidentifikasi lebih jelas. Dari Banda Aceh, Syukri Syarifuddin, iNews melaporkan. Puluhan nelayan di Kabupaten Aceh Singkil Aceh menggelar aksi protes dan menegaskan akan memperjuangkan ke-4 pulau. Para nelayan juga mendesak Presiden Prabowo untuk mencopot Mendagri Tito Karnavian. Tidak kami kasih lewat itu laut tradisi Bang. Puluhan nelayan di Kabupaten Aceh Singkil Aceh menggelar pertemuan untuk membahas sengketa kepemilikan 4 pulau antara Provinsi Aceh dengan Sumatera Utara. Para nelayan membentuk suatu gerakan sebagai wadah perjuangan dalam mempertahankan ke-4 pulau. Nelayan meminta Presiden Prabowo Subianto mencopot Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian karena dinilai telah membuat kegaduhan. Nelayan Aceh Singkil akan mempertahankan wilayah perairan laut 4 pulau ini sampai titik darah penghabisan karena wilayah ini merupakan sumber hidup dan kehidupan bagi nelayan Aceh Singkil. Oleh karena itu, kami meminta dengan tegas kepada Bapak Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto untuk mencopot Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian karena telah membuat kegaduhan. Sementara itu sebelumnya pemerintah Provinsi Aceh menegaskan menolak tawaran mengelola pulau bersama-sama dengan Sumatera Utara dan akan tetap mempertahankan ke-4 pulau. Dari Aceh Singkil Aceh, Suparman Munte, iNews melaporkan. Sementara itu Gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution membantah telah mencaplok 4 pulau yang awalnya ada di Provinsi Aceh. Ia menegaskan pemerintah daerah tak punya wewenang untuk mengambil dan melepaskan suatu wilayah tanpa keputusan dari pemerintah pusat. Ini memantik, medianya juga jangan memantik. Tolong apa yang disampaikan itu jangan dipotong-potong, ya. Pemerintah daerah itu nggak ada wewenang sama sekali, untuk mengambil atau melepaskan wilayah di daerah kami.
Nggak mungkin misalnya contoh tiba-tiba kami mau melepaskan satu wilayah kami, nggak bisa Pak. Nggak akan bisa tanpa ada izin dari pemerintah atasan, pemerintah pusat. Dan pelepasan ataupun pengambilan itu nggak bisa seolah-olah hanya dari satu sisi, ada dari dua sisi. Nah itu yang kalau kalian bilang ini jadi pemantik dan segala macam, kalian jelaskan juga di media skemanya itu, skema biar bisa dapat, katanya Provinsi Sumatera Utara nyuri. Gimana skema nyurinya? Coba jelaskan di media kalian. Gimana skema nyurinya? Nah, itu yang perlu dijelaskan. Kalau kalian nggak bilang ini akan memantik, Kemendagri akan memantik, gimana cara memantiknya? Nah, kalian coba jabarkan. Gimana proses itu bisa dari tahun 2017, 2007, nah 2007 saya masih kuliah bos, bukan kuliah, masih SMA. Saya lulus SMA 2009. Nah tiba-tiba sekarang dari 2007 prosesnya 2025 itu masuk ke Provinsi Sumatera Utara, dibilang hadiah. Hadiah apa? Nggak ada yang tahu dulu. Sementara itu Presiden Prabowo Subianto akan mengambil alih penyelesaian sengketa kepemilikan pulau antara Aceh dan Sumatera Utara. Keputusan final Presiden akan diumumkan pekan depan. DPR RI menyebut Presiden Prabowo Subianto akan menangani langsung sengketa kepemilikan pulau antara Provinsi Aceh dengan Sumatera Utara. Menurut Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad, Presiden akan mengambil kendali penuh dalam menyelesaikan sengketa. Keputusan final Presiden akan diumumkan pekan depan. Adapun 4 pulau yang menjadi rebutan antara Provinsi Aceh dengan Sumatera Utara, yakni Pulau Panjang, Pulau Lipan, Pulau Mangkir Besar, dan Pulau Mangkir Kecil. Gubernur Aceh Muzakir Manaf menyebut akan tetap mempertahankan keempat pulau. Ia mengeklaim memiliki bukti kuat bahwa keempat pulau masuk dalam kewenangan daerahnya. Hak kita, kewajiban kita, wajib kita pulau itu adalah Kisruh bermula usai Kementerian Dalam Negeri memutuskan 4 pulau dinyatakan masuk wilayah Kabupaten Tapanuli Tengah, Provinsi Sumatera Utara. Mendagri Tito Karnavian menegaskan pemerintah pusat tidak memiliki kepentingan pribadi dan hanya ingin menyelesaikan masalah batas wilayah secara objektif. Tim Liputan iNews melaporkan. Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Republik Indonesia Yusuf Kala mengingatkan status 4 pulau di Aceh yang kini menjadi sengketa antara Aceh dan Sumatera Utara telah tertuang dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956. Selain di Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956, status 4 pulau tersebut tertuang dalam Perjanjian Helsinki yang disepakati antara Gerakan Aceh Merdeka dan Indonesia yang diteken pada 15 Agustus 2005. Baik, Pak JK, tapi kalau kita melihat keputusan yang diputuskan oleh pemerintah pusat gitu ya, dari Mendagri, kalau Anda melihat ini kan artinya pemerintah pusat memiliki data dan juga landasan hukum tentang teritorial 4 pulau itu. Kalau landasan hukum yang Pak JK tahu seperti apa mengenai letak teritorial 4 pulau itu? Ya, sekali lagi pendirian Provinsi Aceh sebagai provinsi dengan otonomi khusus itu dengan Undang-Undang 24. Jadi kalau secara umum termasuk pulau yang diklaim oleh Aceh itu singkir bagian dari Aceh. Jadi tentu dari segi sistem hukum undang-undang lebih tinggi dibanding Kepmen kan. Ya, oke. Jadi agak sulit tentu itu dirubah dengan Kepmen karena yang mendirikan Aceh itu undang-undang. Barangkali Anda sudah berkomunikasi dengan Mendagri soal ini seperti apa, Pak? Iya, saya berkomunikasi dengan beliau dan saya yakin maksudnya baik. Tapi di lain pihak Aceh menganggap begitu bahwa pusat
tidak lagi nanti kurang dipercaya lagi. Sulit bagi kita semua yang sudah bekerja baik dengan teman-teman untuk kedamaian di Aceh, nanti lagi timbul masalah baru. Jadi dan sampai itu sejarah ada diulas di sejarah sejak dulu. Itu memang pulau itu masuk ke Aceh, bagian dari Aceh. Termasuk mungkin pada saat itu pertemuan di Helsinki dan lain sebagainya, Pak, MOU itu? Kita tidak bahas itu. Helsinki hanya mengatakan MOU Helsinki bahwa perbatasan di Aceh itu harus sesuai dengan perbatasan tahun 1956. Tahun 1996 itu Undang-Undang 24 yang dikeluarkan oleh Bung Karno agar provinsi Aceh menjadi provinsi. Jadi perbatasannya kabupaten-kabupaten itu. Ya, kabupaten itu memang agak pasti sesuai itu. Sehingga kenapa sekian puluh tahun tidak dibikin peta perbatasan. Karena dianggap kabupaten ini cukup untuk perbatasan itu.